Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Sadrina Sobrianti dengan NIM 24040120140 dari Fisika Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal latihan pada bab 5-8 yang ada pada buku karya David J. Griffiths yang berjudul Introduction to Electrodynamics 4th Edition. Pada video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas elektromagnetika kelas A yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin. Oke, bisa langsung kita mulai pembahasan yang pertama itu untuk soal latihan yang ada pada bab 5 yang berjudul magnetostatika. Saya memilih soal pertama itu pada problem 5.6. Soal A yaitu diketahui sebuah piringan hitam membawa kerapatan seragam listrik statis sebesar sigma. Jika berputar dengan kecepatan sudut sebesar omega, berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? Penyelesaiannya yaitu K adalah arus persatuan lebar. Secara khusus, jika kerapatan muatan permukaan adalah sigma dan kecepatannya adalah v, maka besar K sama dengan sigma dikali v. Dari soal diketahui bahwa jika berputar dengan kecepatan sudut sebesar omega, substitusi nilai v sama dengan omega dikali r, maka nilai K sama dengan sigma dikali omega dikali r. Kemudian, untuk soal yang B, diketahui bahwa sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Q. Berpusat di titik asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan sebesar omega terhadap sumbu Z. Temukan kerapatan arus J di setiap titik R, theta, P di dalam bola. Penyelesaiannya itu, J adalah arus persatuan luas, di mana J sama dengan Rho dikali V, di mana V sama dengan omega dikali R. Di mana omega dikali R dikali sin theta dikali pi topi. Oleh karena itu, J sama dengan Rho dikali omega dikali R dikali sin theta dikali pi topi, di mana Rho adalah Q per 4/3 pi R pangkat 3. Untuk soal selanjutnya, itu problem 5.16, diketahui bahwa dua buah solenoida koaksial panjang masing-masing membawa arus sebesar I, tetapi dalam arah yang berlawanan seperti ditunjukkan pada gambar 5.42 di bawah. Solenoida dalam jari-jari A memiliki N1 putaran per satuan panjang, dan solenoida luar jari-jari B memiliki N2. Temukan B di masing-masing dari 3 wilayah, 1 di dalam solenoida, 2 di antara keduanya, dan 3 di luar keduanya. Gambar dari pemasalan di atas dapat kita lihat seperti ini. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu medan di dalam solenoida adalah mu0 dikali N dikali I, dan di luar solenoida adalah 0. Medan solenoid luar menunjuk ke kanan atau Z topi, sedangkan bagian dalam menunjuk ke kiri atau min Z topi. Jadi, penyelesaiannya yang pertama di dalam solenoida besar B adalah mu0 dikali I, buka kurung, N2 dikurang N1, tutup kurung, dikali Z topi. Yang kedua, di antara keduanya, besar B sama dengan mu0 dikali I dikali N2 dikali Z topi. Yang ketiga, di luar keduanya, besar B adalah 0. Soal yang ketiga adalah problem 5.41. Diketahui bahwa arus I mengalir ke kanan melalui batang persegi panjang dari bahan konduktor, dengan adanya medan magnet seragam B yang mengarah keluar halaman, yang tertera pada gambar 5.56 di slide selanjutnya. Soal yang A, jika muatan yang bergerak positif, ke arah manakah muatan tersebut dibelokkan oleh medan magnet? Lendutan ini menghasilkan akumulasi muatan pada permukaan atas dan bawah batang yang pada gilirannya menghasilkan gaya listrik untuk melawan gaya magnet. Kesetimbangan terjadi ketika keduanya benar-benar batal, atau fenomena ini dikenal sebagai efek Hall. Penyelesaiannya, sebelumnya ini merupakan gambar dari permasalahan soal yang tadi di atas.
Kemudian penyelesaiannya untuk soal A, jika muatan positif mengalir ke kanan, mereka akan dibelokkan ke bawah, dan plat bawah akan memperoleh arus muatan positif. Soal yang B, temukan perbedaan potensial yang dihasilkan atau tegangan Hall antara bagian atas dan bawah batang dalam hal B, V atau kecepatan muatan dan dimensi batang yang relevan. Penyelesaiannya yaitu Q dikali V dikali B sama dengan Q kali E, di mana E sama dengan V kali B, maka V sama dengan E kali T sama dengan V dikali B kali T, dengan bagian bawah pada potensial yang lebih tinggi. Untuk soal yang C, bagaimana analisis Anda akan berubah jika muatan bergerak negatif? Efek Hall adalah cara klasik untuk menentukan tanda pembawa muatan seluler dalam suatu materi. Penyelesaiannya itu, jika muatan negatif mengalir ke kiri, mereka juga dibelokkan ke bawah, dan plat bawah akan memperoleh muatan negatif. Beda potensialnya masih sama, tetapi kali ini plat atas berada pada potensial yang lebih tinggi. Kemudian, pembahasan soal selanjutnya yaitu soal yang ada pada bab 6, dengan judul medan magnet dalam materi. Saya mengambil soal pada problem 6.6. Dari bahan-bahan berikut, manakah yang Anda harapkan bersifat paramagnetik dan diamagnetik? Aluminium, tembaga klorida atau CuCl2, karbon, timbal nitrogen atau N2, garam atau NaCl, natrium, belerang, atau air. Sebenarnya tembaga sedikit diamagnetis. Jika tidak, mereka semua seperti yang diharapkan. Penyelesaiannya itu, sebelumnya kita tahu bahwa diamagnetisme adalah sifat bahan yang menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan arah medan magnet luar. Diamagnetisme muncul karena elektron berpasangan. Permeabilitasnya atau mu nolnya magnetik kurang dari 1. Sedangkan paramagnetisme muncul karena semua atom dan molekul yang terdiri dari jumlah elektron ganjil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aluminium, tembaga klorida, dan natrium mengandung jumlah elektron ganjil, dan oleh karena itu bersifat paramagnetik. Sisanya yaitu karbon, timbal, nitrogen, garam atau NaCl, belerang, dan air mengandung jumlah elektron genap. Jadi, zat ini bersifat diamagnetik. Kemudian soal selanjutnya, problem 6.7. Diketahui bahwa sebuah silinder melingkar yang panjangnya tak terhingga membawa magnetisasi seragam M sejajar dengan porosnya. Temukan medan magnet karena M di dalam dan di luar silinder. Penyelesaiannya itu, diketahui bahwa persamaan silinder melingkar atau bola yang termagnetisasi seragam adalah sepanjang arah M sebesar JB sama dengan del cross M sama dengan 0. Sedangkan KB sama dengan M dikali N topi, sama dengan M dikali P topi. Medannya adalah arus permukaan KB, di mana besarnya adalah M dikali P topi. Tetapi itu hanya solenoida, jadi medan luarnya adalah 0, dan di dalam B sebesar mu 0 dikali KB, sama dengan mu 0 kali M. Jadi B sama dengan mu 0 dikali M. Yang ketiga, yaitu problem 6.10. Diketahui bahwa sebatang besi dengan panjang L dan penampang persegi atau sisi A diberikan magnetisasi longitudinal yang seragam M, dan kemudian ditekuk menjadi lingkaran dengan celah sempit atau lebar W, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.14 di bawah. Temukan medan magnet di pusat celah dengan asumsi A lebih kecil dari L, lebih besar dari W. Petunjuknya yaitu memperlakukannya superposisi dari torus lengkap ditambah dengan loop persegi dengan arus yang terbalik. Dapat dilihat, ini adalah gambar dari permasalahan di atas. Penyelesaiannya itu KB sama dengan M. Jadi, medan dalam cincin lengkap adalah mu 0 dikali dengan M. Bidang lingkaran persegi di pusat diberikan oleh BSQ sama dengan akar 2 dikali mu 0 dikali I per PR, di mana I sama dengan M dikali W, dan R sama dengan A per 2. Jadi BSQ sama dengan akar 2 dikali mu 0 dikali M dikali W per I buka kurung A per 2 tutup kurung,
sama dengan 2 akar 2 mu 0 dikali M dikali W per pi A. Bidang bersih di celah medan magnetnya adalah sebesar mu 0 dikali M buka kurung 1 dikurang 2 akar 2 W per pi A tutup kurung. Pembahasan soal selanjutnya yaitu soal pada bab 7 yang berjudul elektrodinamika. Soal yang pertama itu pada problem 7.6, diketahui bahwa lingkaran kawat persegi panjang terletak sedemikian rupa sehingga salah satu ujungnya dengan tinggi H berada di antara plat kapasitor plat sejajar yang tertera pada gambar di bawah, berorientasi sejajar dengan medan E. Ujung lainnya jauh di luar, di mana medannya pada dasarnya 0. Berapa GGL dalam loop ini? Jika hambatan totalnya adalah R, arus apa yang mengalir? Jelaskan. Peringatannya, ini adalah pertanyaan yang jebakan, jadi berhati-hatilah. Jika Anda telah menemukan mesin gerak abadi, mungkin ada yang salah dengannya. Penyelesaiannya itu epsilon sama dengan penyelesaiannya yaitu epsilon sama dengan integral tertutup E dot dl sama dengan 0. Untuk semua medan elektrostatik, sepertinya epsilon sama dengan integral tertutup E dot dl sama dengan buka kurung sigma per E0 tutup kurung kali H. Seperti memang akan terjadi bahwa GGL dalam loop medan benar-benar hanya sigma per E0 di dalam dan 0 di luar. Tetapi pada kenyataannya selalu ada pinggiran medan di tepi, dan ini jelas tepat untuk membunuh kontribusi dari ujung kiri loop. Oleh karena itu, arus yang mengalir adalah 0. Yang kedua, problem 7.14. Magnet batang silinder pendek dijatuhkan ke bawah pipa aluminium vertikal dengan diameter sedikit lebih besar. Panjangnya sekitar 2 meter. Dibutuhkan beberapa detik untuk muncul di bagian bawah, sedangkan bagian yang identik yaitu tidak termagnetisasi, besi jatuh ke bawah dengan selisih sepersekian detik lebih lambat. Jelaskan mengapa magnet jatuh lebih lambat. Dapat kita lihat, ini merupakan gambar penyelesaian dari permasalahan di atas. Kondisinya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya, misalkan arus I dalam magnet mengalir berlawanan arah jarum jam seperti gambar di slide sebelumnya, sehingga bidangnya menunjuk ke atas. Sebuah cincin pipa di bawah magnet juga mengalami fluks ke atas. Menggunakan pendekatan magnet sesuai dengan hukum Lenz bahwa arus I akan diinduksi di dalamnya untuk menghasilkan fluks ke bawah. Jadi, I induksi harus mengalir searah jarum jam dan berlawanan dengan arus magnet, sehingga gaya pada magnet ke atas. Sementara itu, cincin di atas magnet akan mengalami fluks menurun, sehingga arus yang diinduksi sejajar dengan I, dan menarik magnet ke atas. Fluks yang melalui cincin di sebelah magnet akan konstan jika tidak ada arus yang diinduksi di dalamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa magnet jatuh lebih lambat disebabkan oleh adanya kekuatan yang diberikan pada magnet oleh arus yang diinduksi dalam pipa. Soal yang selanjutnya itu problem 7.21. Bayangkan medan magnet yang seragam menuju ke arah Z dan mengisi semua ruang B sama dengan B0 dikali Z topi. Saat muatan positif istirahat di asal, seseorang mematikan medan magnet sehingga menginduksi medan listrik. Ke arah mana muatan bergerak? Penyelesaiannya itu, jawabannya adalah arah medan magnet tidak pasti, sampai beberapa kondisi batas disediakan. Kita tahu bahwa del cross E sama dengan min buka kurung do B0 per do T tutup kurung Z topi buka kurung dan del dot E sama dengan 0 tutup kurung, tetapi ini adalah informasi yang tidak pasti untuk menentukan besar E. Biasanya kita akan menggunakan beberapa simetrik konfigurasi atau menjadikan medan 0 pada tahap terhingga untuk menyelesaikan ambiguitas. Tetapi dalam kasus ini, kondisi batas tidak tersedia. Muatan sebesar E sama dengan setengah dikali do B0 per do T buka kurung, Y dikali X topi min X dikali Y topi tutup kurung tetap melakukan tugas itu, di mana besar gayanya adalah 0. Tetapi bisa ditambahkan vektor konstan dan membuat gaya apapun yang diinginkan.
Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal di bab 8, yaitu hukum konservasi. Soal yang pertama yaitu ada problem 8.1, diketahui hitung daya energi per satuan waktu yang diangkut ke kabel pada contoh 7.13, dan soal 7.62 dengan asumsi kedua konduktor memiliki perbedaan potensial sebesar V dan membawa arus sebesar I. Penyelesaiannya itu diketahui bahwa nilai E sama dengan lambda per 2 pi E0 dikali 1 per S dikali S topi, dan B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi dikali 1 per S dikali pi topi. Dengan menggunakan dua persamaan di atas, maka diperoleh nilai S adalah sebesar 1 per mu 0 buka kurung E cross B tutup kurung sama dengan lambda kali I per 4 pi kuadrat kali E0 kali 1 per S kuadrat kali Z topi. Kemudian diketahui bahwa nilai P adalah integral S dot D dot do A sama dengan integral A sampai B S2 pi S kali do S sama dengan lambda kali I per 2 pi kali E0 kali integral A sampai B kali 1 per S do S sama dengan lambda dikali I per 2 pi E0 ln B per A. Tetapi diketahui bahwa nilai V adalah integral A sampai B kali E dot do L sama dengan lambda per 2 pi E0 kali integral A sampai B dikali 1 per S kali do S sama dengan lambda per 2 pi E0 ln B per A. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan I kali V. Kemudian untuk soal yang B, itu diminta dari soal 7.62. Penyelesaiannya itu diketahui bahwa nilai E sama dengan sigma per E0 kali Z topi, dan B sama dengan mu 0 kali I per omega dikali X topi. Dengan menggabungkan dua persamaan di atas, maka diperoleh nilai S yaitu sebesar 1 per mu 0 buka kurung E cross B tutup kurung sama dengan sigma kali I per 4 pi kuadrat E0 dikali Y topi. Kemudian diketahui bahwa nilai P yaitu sebesar integral S dot do A sama dengan S kali omega kali H sama dengan sigma kali I kali H per N0. Tapi diketahui bahwa nilai V itu sebesar integral E dot do L sama dengan sigma per N0 kali H. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan I kali V. Kemudian ada problem 8.6. Diketahui kapasitor lempeng paralel bermuatan dengan medan listrik seragam E sama dengan E kali Z topi ditempatkan dalam medan magnet seragam B sama dengan B kali X topi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar dari permasalahan di atas. Kemudian pertanyaannya itu A. Tentukan momentum elektromagnetik di ruang antar lempeng. Penyelesaiannya P elektromagnetik sama dengan G elektromagnetik kali A kali D, di mana nilai G elektromagnetik adalah E0 buka kurung E cross B tutup kurung sama dengan E0 kali E kali B kali Y topi. Maka dapat disimpulkan bahwa momentum elektromagnetik adalah P elektromagnetik sama dengan E0 kali E kali B kali A kali D kali Y topi. Untuk yang soal yang B adalah sekarang kawat resistif terhubung antar lempeng panjang sumbu Z sehingga kapasitor perlahan-lahan kosong. Arus yang melalui kawat akan mengalami gaya magnet. Berapakah total impuls yang dikirim ke sistem selama pengosongan? Penyelesaiannya itu I sama dengan integral 0 sampai T terhingga kali F kali dot T sama dengan integral 0 sampai T terhingga kali I buka kurung I cross B tutup kurung dot T sama dengan integral 0 sampai T terhingga kali I kali B kali D kali Z topi cross X topi tutup kurung dot T sama dengan buka kurung B kali D kali Y topi tutup kurung kali integral 0 sampai T terhingga buka kurung min doki per dot T tutup kurung kali dot T sama dengan min buka kurung B kali D kali topi tutup kurung dikali buka kurung Q tak terhingga sampai Q0 tutup kurung sama dengan B kali Q kali D kali topi. Tapi karena besaran nilai medan listrik itu sebesar sigma per N0 sama dengan Q per N0 kali A,
maka Q menjadi E0 kali E kali A. Dan diperoleh total impuls yang dikirim ke sistem selama pengosongan adalah I sama dengan N0 kali E kali B kali A kali D kali topi. Kemudian soal selanjutnya itu problem 8.11. Turunkan persamaan pada 8.39. Petunjuknya perlakukan loop yang lebih rendah sebagai dipol magnetik. Besarnya medan magnet loop atas sesuai pada persamaan 5.41, yaitu B sama dengan mu 0 kali I kali B per 2 dikali B kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 dikali Z topi. I menempatkan asal di pusat atas loop dengan sumbu Z menuju ke atas, jadi Z sama dengan min H di lokasi bawah loop. Perlakuan loop yang lebih rendah sebagai dipol magnetik dengan momen sebesar IA kali Pi kali A kuadrat kali Z kuadrat. Besarnya gaya pada M sesuai pada persamaan 6.3, yaitu F sama dengan del buka kurung M kali B tutup kurung sama dengan del buka kurung IA kali Pi kali A kuadrat kali mu 0 kali IB per 2 dikali B kuadrat per buka kurung B kuadrat plus Z kuadrat tutup kurung pangkat 3 per 2 tutup kurung sama dengan mu 0 kali Pi kali A kuadrat kali B kuadrat kali IA kali IB per 2 do turunan dari B kuadrat plus Z kuadrat pangkat min 3 per 2 dikali Z topi diturunkan terhadap Z. Kemudian menjadi mu 0 kali Pi A kuadrat kali B kuadrat kali IA kali IB per 2 dikali min 3 per 2 dikali B kuadrat plus Z kuadrat pangkat min 5 per 2 dikali 2Z dikali Z topi sama dengan 3Pi per 2 dikali mu 0 dikali IA kali IB dikali A kuadrat B kuadrat kali H per buka kurung B kuadrat plus H kuadrat tutup kurung 5 per 2 kali Z topi. Jadi dapat dibuktikan persamaan 8.9 itu berdasarkan hasil penurunan di atas tersebut bahwa F sama dengan 3Pi per 2 dikali mu 0 dikali IA kali IB dikali A kuadrat kali B kuadrat kali H dibagi buka kurung B kuadrat plus H kuadrat tutup kurung pangkat 5 per 2 dikali Z topi. Terima kasih. Terima kasih. Sekian pembahasan dari soal-soal latihan bab 5-8 buku karya David J. Griffiths yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembahasan atau penyampaian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.